Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah Tritunggal oleh karena kasih-Nya yang begitu besar masih terus kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Salah satu buktinya di saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang berharga bagi setiap kehidupan kita. Sehingga itu mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita dengan bersungguh-sungguh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-42. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-42. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-42. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan di pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pangeran yang menyembunyikan akan identitasnya agar dia dapat dengan leluasa membangun relasi dengan rakyat jelata. Dia ingin mengetahui bagaimana kehidupan rakyat yang nantinya akan ia pimpin. Ia melihat bahwa rakyat hidup di dalam penderitaan. Sehingga itu ia selalu memberi makanan dan uang kepada mereka.
Suatu saat sang pangeran tersebut berterus terang akan identitasnya, bahwa dia adalah seorang pangeran kepada beberapa rakyat yang ia temui. Namun rakyat itu tidak percaya bahwa dia adalah seorang pangeran. Dan ia berusaha untuk meyakinkan kepada rakyat dengan mengatakan bahwa roti yang biasanya aku beri, ya, itu adalah roti kerajaan. Gandum dan uang yang sering kalian terima itu adalah pemberianku. Namun tetap saja rakyat itu tidak percaya. Mereka masih tidak percaya bahwa orang yang berbicara itu adalah sang pangeran. Kita bisa melihat bahwa ada rasa ketidakpercayaan walaupun sudah dikatakan secara langsung. Namun mereka masih tidak percaya. Bahkan ironisnya, rakyat tersebut memberikan respon yang tidak baik. Mereka menuduh dia sebagai seorang pencuri dan juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pembohong. Dari kisah ini kita bisa melihat adanya rasa tidak percaya walaupun mereka telah mendengar pengakuan secara langsung dan telah melihat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh sang pangeran. Namun mereka memberikan respon yang tidak baik. Mereka memberikan kemarahan dan juga memberikan tuduhan yang tidak-tidak kepada sang pangeran. Di dalam teks pembacaan firman Tuhan kita mengisahkan tentang tidak percayanya orang-orang Yahudi terhadap pengakuan identitas Yesus Kristus yang adalah Mesias. Di dalam penantian akan Mesias, orang-orang Yahudi mengalami yang namanya kebimbangan. Sehingga itu mereka terdorong untuk datang kepada Yesus yang pada saat itu ia sedang berada di Yerusalem dalam rangka perayaan pentabisan Bait Allah. Maksud kedatangan mereka ialah untuk mempertanyakan apakah ia adalah Mesias yang selama ini mereka nanti-nantikan untuk memimpin dan membebaskan mereka dari penjajahan. Pertanyaan mereka diawali dengan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Dari pertanyaan ini seolah-olah Yesuslah yang menjadi sumber permasalahan dan penyebab kebimbangan mereka. Selanjutnya mereka melanjutkan pertanyaan dengan mengatakan bahwa jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Dari sini timbul satu pertanyaan, mengapa harus Yesus? Mengapa harus Yesus yang mereka datang dan mempertanyakan akan identitas Mesiasnya? Karena kalau kita melihat bahwa pada saat itu popular Yesus itu cukup besar. Dan juga adanya banyak orang yang mengagumi dan adanya anggapan bahwa Yesus adalah Mesias. Sebelum peristiwa ini terjadi, hal yang sama itu juga dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, apakah engkau adalah Mesias? Namun dengan terus terang, Yohanes mengatakan kepada mereka bahwa ia bukanlah Mesias. Kisah ini bisa saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-20. Dari sini membuktikan bahwa benar-benar orang-orang Yahudi sedang berada di dalam kebimbangan dan mereka merindukan penggenapan akan datangnya Mesias. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis, Yesus tidak memberitahukan identitasnya secara eksplisit bahwa ia adalah Mesias. Istilah Mesias padanannya di dalam bahasa Yunani ialah Kristos. Ya, istilah ini memiliki terlalu banyak konotasi politik dan juga militer pada abad yang pertama di Palestina. Oleh sebab itu Yesus menghindari untuk memberitahukan akan identitasnya di depan kalangan publik. Dia lebih memilih untuk memberitahukan akan identitasnya di dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Kita bisa melihat di saat Yesus memberitahukan identitasnya kepada seorang wanita Samaria yang dikisahkan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Dan juga Yesus Kristus lebih memilih untuk memberitahukan identitasnya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Walaupun Yesus tidak memberitahukan secara gamblang, namun kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-25 ia mengatakan bahwa aku telah mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak percaya.
Yesus telah menyatakan bahwa ia adalah Mesias melalui pekerjaan-pekerjaan dan juga mujizat-mujizat yang dilakukannya di dalam nama Bapa. Itulah yang menjadi kesaksian bahwa ia adalah Mesias. Jawaban Yesus mengonfirmasi bahwa apa yang selama ini dikerjakan olehnya di dalam nama Bapa itu merupakan sarana kesaksian tentang identitas pribadinya. Selanjutnya, respon Yesus kepada orang-orang Yahudi menggunakan gambaran domba. Yesus memakai gambaran domba untuk meresponi orang-orang Yahudi. Dan kalau kita melihat daripada respon ini, maka ini adalah sebuah sindiran. Yesus menyindir orang-orang Yahudi dan juga pemimpin-pemimpin mereka karena mereka kurang memahami, tidak paham tentang Mesias yang sudah tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Ya, tidak percayanya orang-orang Yahudi dan juga pemimpin-pemimpin mereka itu kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan bahwa karena mereka bukanlah domba-domba gembalaan Yesus. Karena mereka bukanlah domba-domba gembalaan Yesus, sehingga itu mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mengapa demikian? Di dalam ayat yang ke-27, karena jika mereka adalah domba, tentunya mereka akan mengenal. Jika mereka adalah domba, tentunya mereka akan mengikuti Yesus Kristus. Ya, walaupun di dalam bagian ini Yesus Kristus tidak mengatakan secara gamblang bahwa dia adalah gembala, namun teridentifikasi sosok gembala pada diri Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini dan juga mengkaitkannya dengan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 yang mengisahkan tentang gembala yang baik. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus memakai gambaran domba untuk menyindir dan memberikan satu penjelasan bahwa ketidakpercayaan orang-orang Yahudi disebabkan karena mereka bukanlah domba-domba gembalaannya. Gembala itu sebagai simbol atau gambaran yang dipakai sebagai bagi seorang pemimpin. Ya, jika dilihat di dalam Perjanjian Lama, gambaran ini juga merujuk kepada Allah yang adalah gembala atas umat Israel. Dengan mengatakan bahwa domba-dombaku, mengartikan bahwa Yesus adalah seorang pemimpin. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku. Dari frasa ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Yesus adalah seorang gembala. Dia adalah seorang pemimpin, bahkan pemilik dari kawanan domba. Walaupun di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan bahwa Bapakku yang memberikannya kepadaku. Ya, seolah-olah bahwa Bapalah yang menjadi pemilik dari kawanan domba tersebut. Namun di akhir respon Yesus yang pertama ini, ia mempertegas bahwa ia juga merupakan pemilik dari kawanan domba. Ya, karena di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara, argumentasi perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi mencapai pada klimaksnya saat Yesus menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu di dalam ayatnya yang ke-30. Mendengar argumentasi Yesus, mereka meluapkan akan kemarahannya dengan mengambil batu untuk melemparinya. Di dalam ayatnya yang ke-31 kita bisa melihat bersama. Mereka tidak lagi peduli dengan lokus atau tempat di mana mereka berada. Saat itu mereka sedang berada di bait Allah, tetapi mereka tidak peduli lagi karena kemarahan yang sangat besar di dalam kehidupan mereka. Di sini dikatakan bahwa kemarahan tersebut didasari oleh karena kesalahpahaman. Jadi orang-orang Yahudi itu marah, mereka bersifat arogan karena mereka tidak memahami adanya kesalahpahaman menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Sekalipun seorang manusia saja, ya, di dalam ayat yang ke-33, sekalipun seorang manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Inilah yang menjadi alasan mengapa mereka begitu marah, meluapkan
emosi mereka dengan mengambil batu untuk melempari Yesus ya. Perlu kita tahu bahwa kata satu itu bukanlah satu pribadi. Sebaliknya, Yesus dan Bapaknya secara sempurna ada di dalam satu tindakan. Ya, berada di dalam satu pemikiran. Ya, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan itu seia sekata. Ya, mereka berada di dalam kesatuan seperti demikian, bukanlah satu pribadi. Kesatuan dengan Allah itu berkaitan erat juga dengan gelar anak Allah yang tercantum pada ayatnya yang ke-36 ya. Gelar tersebut itu bermakna ontologi yang mengacu pada identitas ilahi Allah sendiri ya. Konsep anak Allah ini ya sangat jelas mengacu pada identitas Yesus Kristus sebagai Allah ya, karena Yesus menyebut Allah sebagai Bapaknya. Hal ini terkonfirmasi oleh orang Yahudi yang tersinggung ketika Yesus Kristus menggunakan gelar tersebut sebagai kesatuannya dengan Allah. Ya. Selanjutnya Yesus meresponi kemarahan mereka. Ya, di saat mereka sudah meluapkan kemarahan, Yesus meresponinya lagi. Di dalam ayatnya yang ke-34 kita bisa melihat bersama. Yesus meresponi kemarahan mereka dengan mengutip Taurat. Ya, tidakkah ada tertulis dalam hukum Taurat kamu? Ya. Tepatnya mengutip Mazmur pasalnya yang ke-86, pasalnya yang ke-82 ayatnya yang ke-6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kitab suci membuktikan bahwa Allah secara sah ya digunakan untuk menyebut orang lain selain dari Allah sendiri. Jadi penyebutan Allah ini Allah pakai untuk menyebut pribadi yang lain dari Allah itu sendiri ya. Jika ada orang lain yang Allah sebut sebagai Allah dan juga anak-anak Allah yang maha tinggi, maka atas dasar apa seseorang itu menolak perkataan Yesus bahwa ia adalah anak Allah yang dikuduskan dan juga diutus oleh Bapa? Argumentasi orang-orang Yahudi dibantah dengan kutipan dari kitab Taurat. Penggunaan kitab Taurat dalam penjelasan Yesus ya, itu merupakan suatu pembuktian yang seharusnya dapat dipercaya. Ya, karena Taurat adalah pedoman tertulis yang berotoritas di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Yesus telah membuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kesaksian akan identitasnya. Dan dengan Taurat sebagai alat bukti yang sahih. Ya. Namun tetap saja mereka tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-39 mereka berusaha untuk menangkap Yesus Kristus. Namun Yesus Kristus terhindar daripada luapan kemarahan orang-orang Yahudi ini ya. Sebuah ironi bukan? Mereka datang menuntut Yesus untuk berterus terang akan identitasnya. Namun ketika Yesus berterus terang memberitahukan bahwa ia adalah Mesias melalui pekerjaan-pekerjaan dan juga membuktikannya melalui kitab Taurat, mereka meresponinya dengan kemarahan. Ini adalah sebuah ironi. Mereka datang dan meminta Yesus untuk mengatakan akan identitasnya. Namun di saat Yesus mengatakan akan identitasnya, mereka meresponinya dengan kemarahan. Dan juga mereka hendak melemparinya dan juga menangkapnya. Akhir dari kisah ini menekankan sekali lagi tentang percaya. Ya, menekankan sekali lagi tentang percaya. Kata ini muncul sebanyak 6 kali di dalam teks pembacaan kita. Artinya ini merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga diulangi beberapa kali. Pada ayatnya yang ke-25 dan juga pada ayatnya yang ke-26, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak percaya. Dilanjutkan lagi di dalam ayatnya yang ke-37 dan juga 38.
adanya suatu anjuran Yesus bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, dan ditutup dengan orang-orang banyak yang percaya kepada Yesus. Kebimbangan dan kemarahan orang-orang Yahudi itu didasari juga oleh karena ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-41, di sini mengaitkannya dengan kesaksian Yohanes. Ya, mengaitkan dengan kesaksian daripada Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus, ya. Dan juga diakhiri dengan banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Yohanes Pembaptis ini menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh pada masa itu. Di dalam pelayanannya ia memberikan kesaksian tentang Mesias. Oleh sebab itu kesaksiannya ini penting karena menjadi suatu dukungan akan identitas diri Yesus. Pengakuan Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, apa yang tertulis di dalam Taurat, dan juga kesaksian dari tokoh yang berpengaruh. Seharusnya ini sudah menjadi pembuktian yang sangat kuat bagi orang-orang Yahudi dan tentunya bagi kita semua untuk percaya akan identitas Yesus Kristus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, mungkin selama ini kita ada di dalam keraguan. Kita sama seperti orang-orang Yahudi yang meragukan akan identitas Yesus walaupun kita sudah menjadi orang Kristen sejak lahir. Namun terbersit di dalam pemikiran kita akan ketidakpercayaan, keraguan akan identitas Yesus Kristus. Karena kita tahu banyak orang yang meragukan akan hal itu, dan terkadang itu mengganggu akan kehidupan setiap kita sebagai orang-orang Kristen. Pembuktian yang sangat kuat sudah diberikan bagi kita. Ya, melalui teks pembacaan firman Tuhan ini, kita sudah diberi bukti yang kuat akan identitas Yesus Kristus. Ya. Itu dimulai dari pengakuan Yesus Kristus dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan melalui kitab suci dan juga kesaksian dari orang yang berintegritas. Semuanya itu sudah menjadi alasan yang lebih dari cukup bagi kita untuk percaya. Masihkah kita mau hidup dalam kebimbangan dan ketidakpercayaan akan identitas Yesus Kristus? Sebagai domba-domba gembalaan, kita mendengar. Sebagai domba-domba gembalaan, kita mengenal. Dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh gembala agung kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, iman percaya kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat semakin teguh. Kita semakin percaya akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati.